selamat datang di program Diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Program ini akan dipimpin oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Mulyadi Tambunan sebagai Direktur Komunikasi dari Daerah Sumatera Kawasan Utara. Dan saya sendiri Iveta Inarai akan memandu berjalannya program hari ini. Saya akan menyapa kedua dari narasumber kita. Shalom Pendeta Panjaitan dan Pendeta Tambunan. Shalom. Shalom Ivy. Oke, judul minggu ini menarik buat saya pribadi ya. Pelajaran ke-12 dengan judul Nabi yang Gelisah. Nabi di zaman dulu bisa kita paralelkan dengan pendeta lah di zaman sekarang. Saya pengen nanya nih ya, pendeta apa sih yang lagi digelisahkan sekarang? Boleh dong berbagi dengan kita, biar kita sedikit-sedikit mendengarkan curhatan dari pendeta. Kan biasanya pendeta yang mendengarkan curhatan anggota ya. Sekiranya ada yang bisa dibagikan, silahkan. Saya mulai dari Pendeta Mulyadi Tambunan. Pendeta, apa yang sedang dipikirkan akhir-akhir ini, Pendeta? Ya, yang sering kita pikirkan adalah bagaimana anak-anak supaya selesai dengan cepat kuliahnya. Oke, jadi sebagai pendeta tetap sebagai kepala keluarga juga pendeta ya, jadi mempedulikan anak-anaknya juga. Kepikiran. Kalau Pendeta David Panjaitan, apa yang sedang digelisahkan akhir-akhir ini pendeta? Banyak sih sebenarnya Ivy yang digelisahkan ya. Yang digelisahkan sekarang nanti Jeremy pasangannya siapa ya? Itu yang digelisahkan zaman sekarang lah. Ya saat-saat seperti ini karena ya sudah umurnya mungkin Jeremy ya. Walaupun masih 21 tahun dia. Masih lama kayaknya itu pendeta. Oke. Jadi alasan saya menanyakan itu karena Nabi Yunus juga memiliki kegelisahan sendiri, dan karena gelisah kadang sampai tidak bisa istirahat atau tidur gitu ya. Dan saya yakin Pendeta Tambunan juga Pendeta Panjaitan pernah ya tidak bisa tidur karena gelisah akan 1-2 hal, apakah itu keluarga, pelayanan, dan lain-lain. Dengan judul pelajaran ke-12 Nabi yang Gelisah ini, saya mau mengundang Pendeta Tambunan, boleh berdoa bagi kita? Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan kembali mempelajari pelajaran yang ke-12. Roh Kudus menguasai kami dan pemirsa, dan biarlah melalui pelajaran ini kami boleh mengambil sebuah kesimpulan untuk mengubah daripada iman dan kepercayaan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam dari pelajaran kita di pelajaran 12 dengan judul Nabi yang Gelisah, saya akan membacakan ayat hafalannya yang terdapat di dalam Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, menurut saya ini ayat hafalannya cukup menarik, dan kita akan lihat hari per hari untuk lebih mengerti kenapa ayat ini jadi ayat inti ya dari pelajaran kita minggu ini. Kita semua tahu kisah Yunus, bagaimana nabi tersebut kabur, istilahnya gitu ya. Udah kabur, terus dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi setelah itu masih mengeluh dan bahkan marah. Dan kita akan lihat apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan, sehingga kok nabi ini kelihatannya sangat gelisah dan kurang kedamaian di dalam hatinya. Nah, tadi saya tanyakan di awal mengenai pengalaman bapak-bapak pendeta yang ada di sini, dan saya rasa kita semua ya, tanpa melihat posisi atau pekerjaan, pasti memiliki kegelisahan dan juga ketidakdamaian masing-masing. Dan salah satu respon ketika kita gelisah atau tidak suka dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi, kita masuk ke hari Minggu, ada yang namanya melarikan diri. Mungkin bagi orang muda ataupun orang yang di luar orang muda juga berpikir melarikan diri lumayan efektif ya untuk beberapa saat, tapi di pertanyaan di hari Minggu, seberapa berhasil sih melarikan dirinya Yunus, dan apa yang bisa kita lihat dari fenomena melarikan diri itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ke Pendeta Mulyadi Tambunan. Ya, melarikan diri. Pada saat Yunus dipanggil, ya
pergilah kamu ke kota Niniwe, Mhm. tetapi dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Ya, dia berhasil melarikan diri, ya. Dia seharusnya pergi ke utara, tetapi dia pergi ke selatan, ya. Jadi dia berhasil membeli tiket, dia mencoba untuk bersembunyi, lalu dia menaiki sebuah kapal, dan sepertinya dia merasa bahwa pelarian ini cukup berhasil. Karena mungkin pada saat dia membeli tiket lancar, pada saat dia menaiki kapal lancar, pada saat dia berada di dek kapal ini lancar. Jadi ya cukup berhasil dia pikir di dalam pelarian ini. Tapi ternyata apa andil Allah dalam hal-hal yang kita pikir berhasil gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, Pendeta Tambunan? Ya, jadi sebetulnya ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Yunus. Ya, seharusnya dia seorang nabi, seharusnya dia harus menurut atau menerima panggilan itu. Tapi mungkin pikiran Yunus ini, ya nanti ini akan terjawab, kalau saya nanti pergi ke Niniwe, ya lain cerita pula nanti. Jadi dia langsung mengambil sebuah kesimpulan, tanpa bertanya, tanpa berdiskusi dengan Allah. Jadi itulah kesalahan yang dimiliki oleh Yunus, sehingga pelarian ini ya dia buat dengan pelarian yang biarlah saya pergi jauh-jauh dari panggilan itu sendiri. Iya, itu poin yang penting ya, bahwa sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan, gumuli dulu gitu ya, beri waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan sampai ada keyakinan tersendiri atau keyakinan untuk hal tersebut. Pendeta David, setelah kita pelajari, ternyata salah satu alasan mengapa Yunus kabur, karena dia tahu bangsa Asyur itu kejam. Dan itu masuk akal gitu ya, masuk akal lah dia kabur, orang takut mati gitu nanti kalau dia mau coba menobatkan kota yang besar itu. Tapi melihat hal ini, bisakah kita menjadikan itu alasan bahwa ya kalau dia nggak mau ya udah gitu kan ya, dimengertilah. Apakah karena dia seorang nabi Tuhan, jadi sepertinya tidak ada pilihan gitu, kalau disuruh ya pergi gitu. Pendeta bagaimana menanggapinya? Kalau pertanyaannya apa tadi, boleh atau tidak ya? Iya. Jadi boleh alasan, atau tidak mengerti. Kita lakukan hal yang sama yang seperti Yunus lakukan, kan gitu. Ya. Ya secara manusiawi sih boleh-boleh saja. Tapi kalau dibilang bisa atau tidak, jawabannya tidak. Kan gitu. Contohnya ini, contoh. Ini makanan boleh dimakan atau tidak? Boleh. Bisa dimakan? Tidak boleh. Tidak bisa. Artinya itu makanan. Kan gitu. Boleh nggak saya makan? Nggak boleh, nggak bisa. Kan begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yunus itu manusiawi sekali, ya sangat manusiawi sekali. Tadi alasannya Aiki sudah singgung. Ini nggak akan bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yunus melarikan diri? Dia cari aman. Ini di kalimat pertama, Yunus adalah seorang misionari yang luar biasa sukses. Ya. Jadi kesuksesan dia itu bukan hanya waktu di Niniwe, tapi sebelum di Niniwe pun dia sudah sukses. Kan begitu. Nah, ini perlu kita hati-hati. Kesuksesan kita itu kadang membawa kita menjadi tidak sukses. Contohnya, aku kan predikat nabi terbaik. Kalau aku pergi ke sana, lalu mereka nggak bertobat, wah gimana reputasiku nanti? Nah, sederhananya kasus Yunus ini seperti yang kita pelajari yang lalu, Ivy. Apakah kita melakukan itu berdasarkan keyakinan kita atau berdasarkan apa yang sedang terjadi? Nah, Yunus diizinkan Tuhan masuk ke dalam perut ikan di badai laut dulu, lalu masuk ke perut ikan, itu mengingatkan dia, kamu bisa selamat itu kan gara-gara aku, kamu bisa sukses itu kan gara-gara aku. Jadi kamu pun pergi ke sana akan sukses kalau mengandalkan aku.
Oke, dan dari poin itu juga kita akan masuk ke hari Senin ya, dengan judul 3 hari istirahat. Yunus berpikir kalau dia kabur, dia bisa istirahat gitu ya, dia jauh dari panggilannya, tapi ternyata istirahat yang Tuhan berikan kepada dia bukan dari masa dia di kapal, tapi malah masa dia di perut ikan gitu ya, baru dia beristirahat. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Yunus di dalam perut ikan? Apa observasi di sini? Pendeta Mulyadi Tambunan, silakan. Ya, jadi inilah seperti yang sudah dikatakan oleh Ivy bahwa dia pikir dia sudah aman di kapal ya. Iya. Nah, seringkali kita berpikir, wah saya akan aman di sana. Ya. Nah, sama dengan waktu saya ditempatkan di Sumatera Utara, saya bilang sama ada satu pendeta, kalau boleh saya tidak di Sumatera Utara ini, saya bilang. Ya. Karena saya lihat medannya, apanya semua itu, wah mengganggu pikiran saya. Saya gelisah waktu itu. Lalu dia katakan, di dalam kapal ini, kapal di Samosir ini, Pulau Samosir, sudahlah, di sini saja kamu. Ya, tenang saja, nikmati saja katanya. Ya akhirnya saya pikir, ya mungkin ini adalah sebuah nasihat yang baik, sehingga saya menjadi nyaman karena kata-kata yang sudah diingatkan oleh sang pendeta ini. Nah, jadi kadangkala kita selalu mengambil keputusan, oh saya ke sana pasti saya aman. Belum tentu ya. Padahal itu belum kita serahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Yunus merasa bahwa dia sudah aman di pelariannya, tetapi justru itu ketidaknyamanan. Lalu di dalam perut ikan inilah yang mana dia tenggelam, lalu ditelan ikan. Disinilah dia justru nyaman selama 3 hari. Karena itu adalah secara tempat ya, dalam perut ikan itu kan menjijikkan ya, amis, bau. Tapi karena itu adalah perintah Tuhan, maka semuanya itu mungkin lebih nyenyak dia tidur dibandingkan dengan yang di kapal itu. Lalu doanya, ya dia merasa bahwa memang ya itulah doa yang sungguh-sungguh, doa yang dipenuhi dengan suatu penyesalan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Jadi seberapa dalam pun, dimanapun kita berada, Tuhan itu akan mendengar daripada doa kita ya. Apa Tuhan tidak memandang di mana, kapan ya, situasi apa yang terjadi pada saat kita berdoa, Tuhan akan jawab ya. Amin. Ya, ketika kita berpikir setelah dimuntahkan dari ikan besar itu, barulah dia selamat gitu ya. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan malah waktu dia di dalam perut ikan itu, dia mengalami karunia Allah dan di situ dia diselamatkan gitu ya. Dimuntahkan itu supaya dia melakukan tugasnya kemudian. Itu satu pengamatan yang unik bagi saya di dalam pelajaran ini. Pertanyaan berikutnya untuk Pendeta David Panjaitan ada di bawah hari Senin, dikatakan satu hal positif dari pelarian diri adalah supaya kita memiliki perspektif baru. Karena biasanya kalau kita terlalu berkelumit dengan masalah, pikiran kita terlalu sempit gitu kan ya, jadi orang pengen refreshing, gue keluar kota dulu gitu, biar masalah itu terlihat kecil karena kita dikelilingi oleh alam. Tapi batasnya di mana, Pendeta? Melarikan diri untuk mendapatkan perspektif yang baru, sama melarikan diri emang udah nggak ada niat mau balik lagi ke target ataupun misi yang awal. Nah, boleh Pendeta jelaskan di situ? Sering gereja mengadakan retreat. Iya. Oke. Lalu kalau perang, kita kalah, komandan akan katakan retreat. Iya. Kan begitu. Lalu saya mau pinjam dulu pengalaman Pendeta Tambunan Mulyadi ini. Sekarang beliau sudah pakai kacamata. Saya belum, tapi mungkin beberapa saat ke depan saya akan pakai kacamata, kan begitu. Karena masalah umur. Ivy, perhatikan kalau orang yang sudah menggunakan kacamata, pada waktu dia membaca buku, dia akan mendekat atau mundur? Iya, biasanya yang tua dia mundur ya. Akan mundur kan, bukan mendekat, tapi mundur dulu baru dia akan apa? Akan mendekat. Itu artinya retreat. Retreat gereja itu mundur dulu sebentar lah, relax. Lalu yang kedua retreat dalam peperangan, mundur dulu,
bikin strategi baru, kan begitu. Nah, waktu baca buku mundur dulu biar fokus kornea mata kita ini bisa berjalan dengan apa? Dengan baik. Nah, pertanyaan penting Ivy adalah sejauh manakah batas kita bisa retreat? Oke, ada 2 contoh yang mau saya sampaikan tentang retreat. 1, Ayub. Sering kita katakan Ayub itu orang yang baik, yang menurut saya tidak. Ayub itu mengeluh loh. Lihat beberapa pasal sebelum buku Ayub itu diakhiri. Kan Ayub membela dirinya kan. Yang menarik, walaupun Ayub membela diri, dia tidak pernah mengingkari Tuhannya. Itu 1. Lalu yang kedua siapa? Paulus. Paulus itu komplain juga loh. Komplain dalam arti membenarkan diri kepada teman-temannya. Ada orang yang mengatakan, oh aku lebih hebat. Tapi Paulus katakan, iya, tapi aku kan sudah begini. Disesah sekian kali. Kapalku karam, dipatok ular, semua dia ceritakan, mataku sakit dan sebagainya. Lalu apa kalimat yang menarik? Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, perbedaannya dengan Yunus adalah dia retreat kebablasan gitu. Ya, dia mundur, dia bukan retreat tapi kabur ya. Kabur itu melarikan diri lah, runway melarikan diri. Nah, hebatnya Tuhan adalah, ini hebatnya Tuhan, kenapa? Ngapain dipakai orang yang kabur gitu. Hebatnya Tuhan adalah, Tuhan panggil Yunus untuk menjalankan tugasnya. Menurut saya, Yunus ini nabi yang lebay ya, menurut saya loh. Ya kan? Apa coba lebaynya? Disuruh pergi, nggak bertobat nanti, kan gitu. Begitu bertobat, itu kan Tuhan kan, kamu bilang mau dihukum, karena nggak dihukum. Kan udahlah, nabi yang lebay lah Yunus ini, berbeda sama Yeremia ya. Yeremia kalau kita pelajari historinya, dari sekian lama dia melayani, kan berapa banyak sih orang Israel yang bertobat, bahkan tidak ada. Tetapi Yeremia tetap dikatakan nabi yang hebat. Kenapa? Dia setia melayani, dia setia menjalani tanggung jawabnya, walaupun tidak ada orang Israel yang ditobatkan oleh dia. Itu, Ivy. Thank you, Pendeta. Tentang retreat ya, ternyata maknanya dalam. Dan bagi kita yang suka retreat, semoga kita tidak lepas dari maknanya ya, bukan cuma have fun ya, jangan aja. Sampai, Ivy, dari gereja mana retreat ke Puncak, ke Bogor, akhirnya stay di sana, jadi lain ajarannya lagi kan. Hanya melihat sebentar dari jauh bagaimana. Atau habis retreat balik tapi pelayanan masih gitu-gitu aja gitu ya. Kan itu salah fokus. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Misi Selesai. Misi selesai bagi Yunus ketika ada pertobatan bagi bangsa Niniwe. Dan di sini menariknya di paragraf paling terakhir, Yunus katanya berpikir bahwa kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang begitu eksklusif katanya, sehingga hanya beberapa boleh memiliki kesempatan untuk beristirahat di dalamnya. Tapi maksud atau apa yang bisa kita pelajari dari pertobatan dari bangsa Niniwe yang besar ini, Pendeta Mulyadi Tambunan? Ya, terima kasih. Saya pikir khotbahnya yang singkat, ya sederhana, lalu orang Niniwe mendengarkannya pun menyambut, melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa, ya. Jadi rajanya yang sangat luar biasa ini juga adalah raja yang berhasil. Ya, dia bertobat, dia ajak rakyatnya untuk bertobat. Bukan hanya rakyat atau bukan hanya manusia, hewannya pun berpuasa, ya, hanya untuk meminta pengampunan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi saya pikir ini juga adalah sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh Yunus di dalam membuat KKR, ya. Ya, selama berapa hari dia KKR? 4 hari ya. Ya, kita dulu waktu saya masih SMA 27 hari di KKR, termasuk saya dibaptis.
Jadi ya Yunus sangat berhasil ya di dalam melaksanakan misi daripada Tuhan itu. Nah, jadi tetapi yang menjadi permasalahan bagi dirinya adalah ya sudah selesai misi ya sudah, tetapi jadi susah dia. Kenapa? Karena pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Orang bertobat jadi susah. Nah, kadang-kala kita juga demikian. Kenapa orang bertobat jadi kita susah? Padahal surga bersukacita kalau ada orang apa? Yang bertobat. Nah, ini yang menjadi ya nanti kelanjutannya mungkin menjadi marah dan gelisah ya pelajaran baku. Oke, terima kasih Pendeta Mulyadi. Memang dikatakan pertobatan sejati yang Tuhan maksud itu bukan hanya untuk bangsa Niniwe saja, tapi juga untuk Yunus gitu ya. Tapi Yunusnya sepertinya yang belum bertobat setelah dia menobatkan orang setelah 40 hari itu. Dan itu kita akan hubungkan dengan pertanyaan kedua di hari Jumat. Aku ke Pendeta David Panjaitan ya. Di pertanyaan kedua hari Jumat dikatakan, kisah Yunus tampaknya menunjukkan bahwa Allah tidak hanya dalam urusan penyelamatan orang yang bandel, tapi juga sangat tertarik untuk mengubah para pengikutnya. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam kayak pelayanan kita di gereja atau apa yang organisasi coba reach out dan reach in kali gitu ya Pendeta ya, bahwa waktu kita reach out, sebenarnya kita juga reach in untuk keselamatan kita. Apakah itu yang bisa kita lihat dalam cerita Yunus? Boleh Pendeta David Panjaitan lengkapi. Ya, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan sebelum mengarah ke sana. Ya. Pertama, saya salut dengan orang-orang Niniwe. Kenapa? Orang Niniwe tidak memandang Yunus, tapi memandang Tuhan. Kenapa? Saya punya keyakinan dibuangnya Yunus ke laut, berita itu dalam waktu 3 hari itu sudah sampai di kota Niniwe. Ya, kalau zaman sekarang itu begitu Yunus loncat 5 menit udah masuk, itu viral itu. Ya. Gitu. Jadi pada waktu orang itu melihat Yunus, yang dilihat oleh orang Niniwe itu bukan Yunus, tapi mereka bertobat oleh karena Allah. Itu kita bisa lihat Yunus 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan pakaian kabung. Jadi pertama, untuk bertobat jangan lihat orangnya, tapi siapa yang mengutus orang itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu disadarkan bahwa untuk menjangkau orang-orang berdosa, Tuhan itu menggunakan kita yang tidak sempurna. Ya. Jadi jangan tunggu sempurna dulu baru kita siap untuk digunakan. Tetapi siap dulu kita digunakan, siap untuk digunakan Tuhan, maka dengan berjalannya waktu kita akan bertumbuh sempurna. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, walaupun banyak yang ditobatkan, bukan berarti orang yang menobatkan itu akan bertobat. 120.000 ya banyak, ini kan ada berapa jumlahnya sih di ayat inti tadi? 120.000. Ya, 120.000 orang itu bukan sedikit itu. Bayangkan cuma 4 hari. Nah, itu biayanya minim lagi. Nggak ada mungkin budget kesananya, keliling-keliling aja dia kan. Dan kalau melihat ukurannya, kota Niniwe itu kan dikelilingi itu hanya menghabiskan waktu 3 hari. Artinya orang sekali dengar langsung langsung berubah. Tetapi dari pengalaman kehidupan Yunus, ya, pengalaman kehidupan Yunus mengingatkan mereka betapa luar biasanya Tuhan itu. Bisa menyelamatkan Yunus dengan berbagai cara. Jadi poin yang berikutnya yang mau saya sampaikan adalah bisa saja kita ditobatkan oleh satu oknum, satu orang yang sebetulnya orang itu jahat. Ya. Sebab orang itu jahat. Contohnya, aduh ampun, aku bertobat. Kenapa? Aku mau dirampok tadi. Gara-gara perampok kita bertobat. Iya. Tapi banyak gara-gara pendeta ya, generally. Justru bukannya bertobat, malah ngedumel.
Mungkin pendeta Tambunan ingat cerita orang Batak kan, guyonnya orang Batak. Oh di ini katanya di sorga lebih banyak supir daripada pendeta katanya. Loh kok bisa gitu? Karena waktu pendeta khotbah nasehatin, ngedumel aja jadi anggota. Tapi begitu naik angkot, kebut-kebutan didoakan ini supirnya sama apa? Sama pendetanya, sama penumpangnya. Aduh kalau bisa. Ini joke saja. Poin saya adalah bahwa hasil pertobatan tidak otomatis membuat orang itu bertobat. Ya, Tuhan bisa menggunakan apa saja, siapa saja, cara apa saja untuk memenangkan orang. Ya, satu kesempatan istimewa untuk kita kalau kita pelajari ingat renungan pagi 1 September itu kesempatan hak istimewa orang-orang yang bisa bergabung dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah ini sebelum kita ke hari Rabu, Pendeta Tambunan, saya ada pertanyaan di hari Selasa. Kan ada peran penting bersaksi kepada orang lain, tapi banyak orang Kristen males ya atau takut bersaksi. Padahal ketika kita bersaksi, kita juga menobatkan diri kita sendiri gitu ya. Pendeta ada pengalaman atau cerita di mana pendeta kan sebagai pendeta ya mengajarkan kebenaran dan lain-lain, tapi sebenarnya yang merasa diubahkan lebih banyak tuh saya sendiri gitu karena saya bersaksi. Pendeta boleh ceritakan? Ya, terima kasih. Memang kalau kita bersaksi atau ya berdoa bagi orang lain ya, ini otomatis akan menguatkan kita ya. Pada saat kita berbicara kepada orang lain tentang Yesus, maka itu juga adalah berbicara kepada kita ya. Lalu pada saat orang lain menerima itu, kita merasa dikuatkan ya. Pada saat dia merasa bahwa waduh saya sudah diberkati, ya kita akan makin bersemangat di dalam melakukan kesaksian ini kepada orang lain ya. Tetapi banyak orang kecewa. Kenapa? Sudah capek saya untuk menobatkan kamu tidak mau bertobat. Nah, inilah sebuah kesalahan yang sangat fatal ya. Ya, tugas kita sebetulnya adalah menceritakan ya, menyampaikan. Ya, tugas pertobatan memang adalah tugas daripada Roh Kudus ya. Jadi ya kita jangan langsung mengambil kesimpulan, kalau saya datang ke situ dia akan bertobat, bukan. Nah, ini adalah satu kesalahan ya. Pada saat kita mau pergi ke situ, kita harus katakan bahwa saya pergi ke situ, biarlah Tuhan yang biarlah Roh Kudus yang menobatkan dia. Ya. Terima kasih Pendeta untuk ajakan dan juga tantangan ya kepada kita yang masih takut-takut untuk bersaksi, tapi sebenarnya dengan bersaksi kita bisa menjaga keselamatan kita dan juga memperkenalkan atau memberikan peluang keselamatan kepada orang lain juga. Jadi semoga itu akan menjadi motivasi kita dalam bersaksi. Kita berpindah ke hari Rabu dengan judul Misionaris yang Marah dan Gelisah. Kayaknya Pendeta Mulyadi Tambunan udah siap banget nih untuk bawa kita ke topik ini. Tadi udah disinggung-singgung. Apa sih sebenarnya akar masalah yang ada di hati Yunus sehingga dia marah dan gelisah? Karena kita tahu ada faktor lain selain dari dia takut karena kekejaman bangsa Asyur, tapi ada satu hal lain yang ada di hatinya. Apa itu Pendeta? Ya, jadi Yunus tahu bahwa orang ini adalah jahat ya, tetapi dia berpikir ya sudahlah, tidak perlu mereka ditobatkan ya. Tetapi oleh karena itu adalah perintah Tuhan, maka dia harus laksanakan daripada perintah itu. Lalu pada saat sudah dia berkhotbah selama 4 hari, dia keliling, dia berjalan kaki, bertobatlah, sebab Tuhan akan menunggangbalikan daripada menghukum kamu, orang-orang di Ninewe. Tetapi pada saat mereka bertobat, jadi susah dia. Inilah makanya. Jadi inilah pertama sekali ada orang yang mengungkapkan di dalam Alkitab, dia kecewa terhadap pertobatan orang lain. Padahal tugas daripada seorang nabi adalah menobatkan orang lain dengan bantuan Tuhan ya. Jadi kemarahannya adalah, kegelisahannya adalah, kenapa Tuhan ini diampuni ya? Kenapa orang di Ninewe ini diampuni oleh Tuhan ya? Kenapa orang ini bertobat?
Jadi sehingga dia marah dan gelisah. Ya, sudahlah, ngapain saya hidup lagi, ngapain saya diutus Tuhan lagi. Itulah kemarahan daripada siapa? Daripada Yunus. Iya. Dan juga satu hal, Yunus kan pergi ke situ untuk memberitahukan bahwa kalian akan dihukum, gitu ya. Tapi abis itu, nggak jadi dihukum, deng, soalnya kalian udah bertobat. Jadi seakan-akan dia salah bernubuat, gitu ya. Dan ini tadi pendeta David udah sempat singgung juga bahwa hati-hati bagi orang yang membawakan firman Tuhan merasa hebat, gitu ya. Nanti takutnya dikira Yunus bodoh, katanya kan ya, karena apa yang dia katakan atau nubuatkan nggak jadi, karena mereka bertobat. Nah, pendeta David ada yang mau ditambahin lagi untuk hal hati-hati terhadap motif hati ya dalam pelayanan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyaknya jumlah orang yang ditobatkan tidak otomatis membuat si pemeran utama yang berbicara menyampaikan firman Tuhan itu langsung bertobat, tidak. Yeah. Ini dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 222 dikatakan Yunus itu sangat concern dengan reputasi dirinya, image ya. Ya, reputasi dirinya. Nah, ntar kalau mereka bertobat, berarti aku dibilang nabi palsu dong. Iya. Yunus mengharapkan apa yang dia sampaikan itu terjadi. Jadi Yunus, lihat kan aku nabi yang hebat kan. Jadi kembali intinya diri daripada siapa? Yunus yang ditinggikan oleh dia. Reputasinya ya, pencapaiannya itu yang menjadi patokan utama dia. Dan ini tidak gampang loh, Ivy. Ya, tidak gampang. Contohnya saya, pendeta Tambunan, sekarang dalam posisi seperti sekarang sebagai administrator di gereja lah ya. Lalu ada satu proyek yang kita sedang kerjakan, tiba-tiba tidak berhasil. Apa dalam pikiran kita? Kita paksakankah ini harus berhasil biar reputasi saya bagus? Atau saya rela melepaskan reputasi saya ini, yang penting rencana Tuhan berjalan? Yang mana mau kita pilih? Ini kan tantangan, jawab dalam hati kita masing-masing. Jadi walaupun Yunus sudah dikabur, Yunus sudah ada di antara air laut, sudah ada di dalam perut ikan, lalu orang-orang sudah bertobat, dia yang nggak bertobat. Sedih rasanya. Jangan sampai kita seperti itulah. Ya, jangan sampai kita mewakili orang-orang benar, pengikut Kristus seperti Yunus ini. Oke, terima kasih. Masih dengan nada pertanyaan yang sama, saya mau pertanyakan juga ke Pendeta Mulia di Tambunan, berhubungan juga dengan pertanyaan nomor 5 di hari Jumat. Jadi ketika Allah menunjukkan kepada kita bahwa kita salah, seharusnya sikap kita seperti apa? Terutama bagi mereka yang melayani pendeta ya, karena kita tahu pilihan kita atau metode kita kadang tidak berhasil, atau sepertinya Tuhan tidak memberkati, berarti pelayanan saya ini, gitu kan ya. Ketika kita dihadapkan dengan situasi tersebut, sikap kita sebaiknya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya sikap kita adalah, ya kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengarahkan kita, mengasihi kita. Ya. Jadi Yunus tidak menyadari bahwa Allah bisa merubah di dalam keputusannya bila mana mereka bertobat. Ya. Jadi sebetulnya itu adalah nubuatan bersyarat yang difirmankan oleh Allah. Kalau bertobat, maka dia akan menggagalkan atau tidak akan melaksanakan daripada hukumannya ini. Ya, tapi ya Yunus tidak pedulikan itu. Seharusnya dia sadar, pertobatan itu sangat ditunggu oleh Tuhan. Tetapi ya mungkin itu tadi, harga diri dia mungkin Tuhan sudah berfirman kok nanti akan dihukum ini orang Niniwe, ya. Jadi bagi kita bahwa pertobatan itu adalah sebuah kesukaan ya, sebuah kesukaan yang harus kita syukuri karena dia sudah menerima Allah dalam kehidupannya. Amin. Jadi tetap bersyukur ya. Dan itu mengingatkan saya kepada satu kutipan yang mengatakan, jika ada pintu yang tertutup,
itu berarti juga pimpinan tangan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada pintu yang lain, gitu ya. Kita biasanya berpikir, kalau pintu satu udah tertutup ya gagal, berarti kan kita harus balik gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kan caranya banyak ya, dan kita percaya pada bimbingan tangan Tuhan. Oke, kita masuk ke hari Kamis terakhir sebelum kita konklusi dengan judul Jalan Dua Arah. Ini sebenarnya Pendeta David Panjaitan udah singgung tadi ya, kadang pilihan kita banyak gitu ya, dalam pelayanan ataupun dalam menjangkau orang lain. Di hari Kamis ada 3 poin penting yang saya lihat. Yang pertama adalah dalam pelayanan atau usaha kita dalam KKR gitulah ya. Yang pertama adalah agar hubungan keselamatan kita dengan Allah terjamin. Ya kan? Terus yang kedua, supaya kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, supaya usaha tersebut juga menjangkau orang lain. Tapi biasanya kita mentok di 2 poin yang pertama. Yang penting saya selamat dan saya melakukan hal yang benar. Nanti orang lain belakangan lah, karena lebih susah gitu kan menjangkau orang lainnya. Dengan problema seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, Pendeta ya? Ada tips praktis kah atau yang bisa membuka wawasan jemaat bahwa jangan takut bersaksi, karena kalau mau lengkap pelayanan, kita harus libatkan orang lain juga gitu dalam hal itu. Baik, kalau kita baca buku Desire of Ages halaman 195, dikatakan demikian, every true disciple born in the kingdom of God as a missionary. Jadi fokusnya adalah bukan disciple, tapi true disciple. True. Nah, kalau kita merujuk kepada Matius 28, peristiwa pada waktu Yesus bertemu dengan murid-murid, 11 orang murid. Sebelumnya kan 12. Kenapa 11? Karena yang 11 inilah yang mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Mereka itu adalah true disciple. Jadi untuk supaya bisa disebut menjadi true disciple, itu mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada waktu kita menjadi true disciple, kita harus ingat itu keuntungan siapa? Keuntungan murid atau keuntungan guru? Saya ambil contoh, saya sering katakan ini Ivy. Karena menginjil tidak sama dengan KKR ya. Itu salah satu bagian kecil daripada penginjilan. Saya punya ilustrasi begini. Contoh di sekolah pelajaran matematika. Guru katakan, hafal ya ini, nanti pertemuan berikutnya kita akan tanya satu-satu. Nah, bagi murid yang rajin menghafalkan, mengikuti sesuai instruksi gurunya, pertemuan berikutnya dia bisa hafalkan. Nah, bagi mereka yang tidak menghafalkan, tidak mengikuti instruksi gurunya, berbeda orang yang punya otak, sekali dengar langsung ngerti itu lain case. Tidak ikuti, jadi pada waktu pertemuan berikutnya disuruh menghafalkan satu-satu, dia tidak bisa menghafalkan. Pertanyaannya, dari dua ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Yang guru tidak rugi pada waktu anak tidak menghafal. Guru juga tidak beruntung pada waktu anak-anak menghafal. Yang untung dan rugi siapa? Untung bagi anak-anak yang menghafal, rugi bagi anak-anak yang tidak menghafal. Jadi dikatakan true disciple pada waktu anak-anak itu mengikuti instruksi gurunya. Kan begitu. Nah, yang kedua, pada waktu anak-anak ini sudah semakin mapan dalam hafalan matematika, maka dia pun dengan senang hati akan mengajarkan itu kepada orang lain. Gitu. Jadi pertama, kita menjadi true disciple setelah kita mahir dalam hafal-hafalan itu, kali-kalian dan sebagainya, baru kita dengan senang hati mengajarkan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu, Evi. Iya, betul sekali. Kalau balik ke bangku sekolah atau perkuliahan, memang teman yang pandai mengajar, dia juga nilainya tinggi ya, karena lebih nempel lah di otaknya daripada yang pintar tapi pelit gitu ya, bagi-bagi informasi. Pertanyaan saya terakhir kepada Pendeta Mulyadi Tambunan sebelum kita konklusi adalah,
Di pendalaman hari Jumat, paragraf kedua, dikatakan ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Pendeta, dari pengalaman dan pengamatan pendeta selama pelayanan, pendekatan seperti apa sih pendeta yang paling efektif? Dan biasanya orang-orang salah konsep gitu ya, pelayanan tuh nggak harus yang begini-begini, simple aja seperti ini efektif loh gitu. Boleh pendeta? Ya, jadi pelayanan yang paling sederhana adalah ya kita simpati ya, kita berteman, bersahabat dengan orang yang kita dekati. Jadi kalau kita sudah bersahabat, kalau kita sudah berteman, apapun yang kita katakan atau kita minta daripada dia, dia akan respect ya, atau dia akan respon dengan baik. Jadi kami pernah punya tetangga di sebuah tempat di mana kami menggembalakan. Nah, jadi tetangga ini pada awalnya suka sama anak kami yang masih kecil waktu itu, ya. Ada 2 ya. Lalu mereka bawa ke rumahnya. Lalu pada saat mereka bawa ke rumahnya, dianggaplah itu cucunya ya. Lalu kita juga baik sama mereka. Nah, setiap hari anak kami ini main ke rumahnya dan anak-anaknya pun main ke rumah kita hanya untuk melihat anak ini. Lalu suatu ketika pada saat orang tuanya bertengkar antara bapak dan istri, ya anaknya datang berteriak kepada kita, pendeta, tolong, mama saya mau bunuh diri katanya. Lalu saya datang, wah, ya. Mamanya ini sudah mau bunuh diri, sudah megang pisau di kamar. Lalu saya dobrak ini pintu. Loh, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, saya mau mati saja karena suami saya ini kerjanya main judi saja, habis uang katanya. Lalu saya pegang ini ibunya ini, mamanya ini, ya dia menurut, ya. Lalu suaminya saya amankan juga. Saya nasihati. Lalu akhirnya mereka turut apa yang kita katakan ya. Karena apa? Karena kita sudah berbuat baik, bersahabat dengan orang yang kita injili. Nah, maksud saya adalah mari kita bersahabat dengan orang yang ya harus kita injili supaya mereka juga mau untuk dimenangkan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pendeta. Saya suka kalau dengar cerita-cerita nyata begitu ya. Jadi lebih kena. Dan pelajaran baik yang pendeta sampaikan tadi bahwa bersahabat. Jangan lupa ya, ketika kita melayani, bersahabat juga. Jangan cuma mengkhotbahkan doang ya. Dari pendeta David Panjaitan, ada tips pendeta bahwa pelayanan tuh nggak harus yang seperti miskonsepsi kayak gini, tapi kita yang simpel-simpel aja gitu. Oke. Ini kembali pengalaman ya. Karena kan pengalaman itu guru yang baik. Tahun 2014, 2015 tepatnya saya kurang ingat. Kami mengadakan kegiatan pemuda. Saya waktu itu masih direktur pemuda IV di Sumatera Utara di Parapat tepatnya. Jadi waktu acara berlangsung, lalu ada break, tiba-tiba datang wanita mendekati saya. Akrab gitu kan. Halo Pak Pen, ya halo. Ya kenapa? Pak Pen kenal saya katanya. Aduh, lupa saya bilang. Saya pacar saya Marga Anu katanya. Oh iya oke. Kenapa? Apa hubungannya dengan dia? Saya bilang gitu. Dia cerita lah. Dulu pacar saya ini sekolah di veteran. Oh ya, saya bilang. Apa hubungannya sama saya? Medan. Jadi dia ceritakanlah peristiwa tahun 95 atau 96 itu. Dia juga lupa peristiwanya. Jadi saya masih gembala di veteran waktu itu di Medan. Dari kota Medan. Jadi kebetulan saya tinggal di Pastori. Pastori itu pas di belakang gereja di atas. Lalu di kompleks itu ada sekolah. Saya keluar dari Pastori, saya lihat ada anak kecil nangis. Pas di depan toilet. Kamar mandi. Saya tanya, kenapa dek? Saya bilang, iya, aku nggak bisa sekolah lagi. Lalu kenapa? Saya bilang, karena mama aku nggak punya uang. Oh ya? Lalu entah kenapa saya kasih berapa? 2.000 atau 3.000 waktu itu. Ya udah ini beli makan dulu sana. Saya bilang, lalu 9596 ketemu 2015 berapa tahun tuh?
lama kan? 20 tahun. 20 tahun. Dia bilang, itu pacar saya Pak Pendeta. Gara-gara Pak Pendeta buat seperti itu, dia mau dibaptis. Oh, saya bilang gitu. Lalu 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, saya tepatnya kurang ingat, kami ketemu di Kerawang dengan pasangan ini, 2 orang ini. Lalu dia, Pak Pen masih ingat saya? Oh ingat, yang kita ketemu di Parapat. Saya bilang, ini yang saya ceritakan itu. Lalu saya ngobrol, benar ya? Saya nggak ingat itu. Kalau nggak dia ceritakan, saya nggak ingat peristiwa itu. Poin saya adalah berikan kebaikan berdasarkan hati. Lalu yang kedua, kita harus sadar bahwa bisa jadi itu berbalik 1, 2, 3, 4 sampai 20, 30, 40 tahun berikutnya. Iya. Sehingga tulisan seorang penulis Ellen G. White katakan, nanti di sorga akan datang orang menemui kita. Gara-gara perbuatanmu, aku bisa di sini loh. Oh, gitu ya? Nah itu. Buat tulus hati, lalu apa? Kita harus ingat bahwa itu tidak bisa kita tuai secara cepat, tidak bisa. Kecuali buah itu kalau mau cepat busuk ya bolehlah dikarbit kan biar cepat busuk. Matang tapi busuk nggak berkualitas. Lalu yang ketiga yang perlu kita sadari dari cerita tadi itu dan juga tentunya cerita Pendeta Tambunan, tugas kita hanya menabur. Menabur seperti cerita itu kan seorang penabur, ada yang tumbuh di sana, tumbuh di sini, tempat lain. Tapi percayalah itu akan menghasilkan buah. Oke, amin, sangat menguatkan. Sebagai konklusi, pertanyaan saya adalah bagi pelayan Tuhan, para penginjil, apakah pendeta ataupun orang awam yang dalam melakukan pekerjaan Tuhan merasa gelisah ya karena 1 dan 2 hal. Apakah yang ia ekspektasi tidak terjadi atau ada motif pribadi yang menjadi penghalang dalam pelayanan Tuhan dan akhirnya tidak ada damai ataupun kegelisahan dalam hidupnya. Apa nasihat dari pendeta sekalian kepada para kami jemaat ya, mulai dari Pendeta Mulyadi Tambunan? Kalau Tuhan sudah suruh kita untuk menginjil, ya kita harus pergi. Dan biarkan Tuhan yang memimpin, supaya apa yang kita lakukan itu berhasil. Jangan kita yang mengandalkan kepandaian, mengandalkan kepintaran, atau mengandalkan pengalaman. Itu akan berakibat fatal atau gagal dalam pelayanan kita. Amin. Pendeta David Panjaitan, silakan. Inilah aku, utuslah aku. Ya, simple. Padat dan jelas. Seperti yang saya lakukan. Seperti juga khotbah Raja Ninewe ya, simple, tapi memang itu maknanya. Baiklah para pemirsa sekalian, kita akan menutup program kita pada hari ini. Saya minta tolong Pendeta Panjaitan kembali untuk berdoa bagi kita. Kembali bersyukur padamu Tuhan, kesempatan yang baik, yang boleh kami gunakan untuk melayani saudara-saudara kami melalui program konklusi pelajaran sekolah sahabat. Tentu kami percaya bahwa program ini akan menambah wawasan umat dan mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, ya Tuhan. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan kegiatan ini, acara ini, kiranya roh penginjilan menjadi bagian mereka, Tuhan, sehingga dengan senang hati mereka akan pergi menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertemukan kami sekali waktu lagi dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk Pendeta Mulyadi Tambunan dan juga Pendeta David Panjaitan. Sehat selalu. Semoga kita akan melayani di episode berikutnya ya. Bagi para pemirsa sekalian, saya rasa satu kalimat yang pas untuk menyimpulkan episode ini adalah I will go, ya, seperti tema dari gereja kita. Semoga tetap semangat dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Tuhan berkati kita semua.